Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada siang hari ini terambil dari Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38 sampai ayatnya yang ke-42, sesuai dengan yang disusun di perikop BNKP. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 ayat 10 pasal 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Beginilah firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Sedemikian penjawab pembacaan firman Tuhan. Saya mau sapa kita semua. Shalom. Yahoo. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sekian kalinya kita dengarkan. Bahkan mungkin sudah menjadi satu satu kebiasaan kita mengaplikasikan sebuah perbuatan ketika ada orang yang melakukan seperti apa yang dilakukan ini, maka kita spontanitas mengatakan, "Mengapa kamu seperti Marta?" Sehingga begitu dekatnya firman Tuhan ini dalam hati dan pikiran kita. Sering kita menggunakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bertemu kasus seperti apa yang dialami oleh Maria dan Marta pada siang hari ini. Ketika seseorang sibuk masalah, ketika ada satu pelayanan, kegiatan pelayanan, ada satu dua orang yang sibuk di dapur, maka spontanitas kita sering mengatakan, "Hana hulemar kadra." Padahal sering kita melupakan tokoh utama dalam firman Tuhan ini, yaitu Maria. Sering yang kita gunakan, kita aplikasikan dalam hidup kita justru sesuatu yang tidak diinginkan kita lakukan dalam hidup. Sering kita menggunakan kata-kata, sering kita mengaplikasikan, bahkan sering kita menyampaikan kata-kata, "Kenapa kamu seperti Maria?" Maaf, kenapa kamu seperti Marta? Kenapa? Karena itu lebih cenderung mengena di hati kita. Ketika satu pelayanan kita dapatkan di sebuah keluarga, saya tidak bilang 100%, tetapi 75% ketika kita mendengar warta jemaat hari Selasa KRT di rumah keluarga Ama B, hari Jumat KRT di rumah keluarga si D, maka keluarga-keluarga tersebut tidak pernah, mungkin jarang berpikir, "Puji Tuhan, saya mendapat firman Tuhan, datang firman Tuhan kepada saya." Apa yang terbentang atau terlintas di benaknya ketika dia mendengar sebuah kebaktian, sebuah kegiatan pelayanan di rumahnya? Apa yang saya mau kasihkan kepada mereka yang datang? Ada konsumsi sifat disediakan. Itu yang lebih sering kita pikirkan daripada firman Tuhan itu yang datang sendiri ke rumah kita. Tentu saya tidak bisa jawab.
Mungkin saja saya juga merasakan seperti itu. Atau mungkin juga Bapak Ibu saudara-saudari semua. Sering kita terfokus dengan apa yang dilakukan oleh Marta tersebut. Bukan justru kita terfokus kepada Maria yang datang duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merindukan firman Tuhan. Tapi justru yang kita sibukkan, kemana saya mau cari uang untuk menyediakan konsumsi untuk hari Selasa KRT di rumah saya. Minimal saya sediakan air minum. Ya, saya buang galasi, aku buang beker. Itu yang terlintas dan terbetik di hati kita dan pikiran kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan melalui Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 ini. Bagaimana kita memilih yang terbaik dalam hidup kita. Sesuai dengan tema firman Tuhan kita pada siang hari ini yang mengatakan memilih bagian yang terbaik. Tetapi saya lebih cenderung Bapak Ibu menggunakan kalimat berbahasa Niasnya. Kenapa lebih mengena? Coba kita lihat bahasa Niasnya. Tema di bahasa Nias dikatakan ituyu jabele sehi. Kalau kita pengkalimatan Bapak Ibu, kalau memilih bagian yang terbaik itu secara umum. Sifatnya umum. Tetapi ketika kita membaca berbahasa Niasnya, ituyu jabele sehi. Artinya itu tertuju kepada satu personal, kepada pribadi-pribadi kita masing-masing. Kalau bahasa Indonesia itu secara umum. Tetapi ketika kita membaca bacaan Nias itu lebih tertuju kepada titik fokus siapa yang dituju, yaitu pribadi kita masing-masing. Ituyu jabele sehi. Artinya dia tunjuk orangnya. Kamu harus pilih yang baik. Ini yang diinginkan Tuhan kita lakukan dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ada dua tokoh Bapak Ibu yang menjadi tokoh utama dalam firman Tuhan kita pada siang hari ini, yaitu Maria dan Marta. Sebelum kita mengenal lebih jauh firman Tuhan ini, maka lebih baiknya kita kenal dulu siapa mereka ini. Siapa itu Marta dan siapa itu Maria. Untuk lebih mengenal mereka ini, kita coba bisa baca di dalam Yohanes pasal 11 ya, ayat 1 dan ayat 3. Kita akan tahu siapa ini Maria dan siapa ini Marta. Kita baca ya. Saya bacakan di sini Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 3. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudara-saudaranya kedua perempuan itu. Kita sudah mengenal Bapak Ibu siapa Maria dan siapa Marta. Ketika kita membaca judul perikop ini adalah Maria dan Marta. Di sini jelas dikatakan bahwa yang tua dari bersaudara ini adalah Maria. Baru Marta, baru Lazarus. Siapa Maria ini? Adalah Maria yang meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal tersebut. Maka ketika kita membaca perikop ini, kita mungkin kalau sebelum kita mengenal mereka, kita bertanya siapa mereka? Kenapa begitu akrab dengan Yesus? Kenapa mereka begitu dekat dengan Yesus? Nah, setelah kita tahu ini, ternyata mereka adalah orang-orang yang menjadi murid Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kampung yang dimaksud di sini adalah Betania. Betania ini jaraknya lebih kurang 3 kilo dari Yerusalem. Jadi masih sekitar Yerusalem ada Betania ini. Itu kampung mereka.
Jadi Bapak Ibu, setelah kita mengenal, maka kita bisa mengasumsi bahwa oh, ternyata kenapa mereka begitu dekat, akrab dengan Yesus. Ternyata mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang pernah dekat dengan Tuhan Yesus, bahkan mengorbankan sesuatu yang mahal sekali untuk melayani Tuhan. Ini yang perlu kita tahu Bapak Ibu sebelum kita mengupas firman Tuhan pada siang hari ini. Jadi tidak heran kalau mereka begitu akrab, dekat dan bergaul baik dengan Yesus, karena mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah bergaul, berakrab, ya, maka kita bisa dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita jauh, tidak kenal Yesus, maka mungkin kita akan jauh daripada Tuhan. Mungkin tidak seakrab. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak begitu akrab dengan Tuhan Yesus. Istilah sekarang adalah kenal-kenal presiden. Presiden kenal, tapi dia kenal presiden, tapi belum tentu presiden itu kenal sama dia. Tapi kita tidak Bapak Ibu. Kita yang hadir pada siang hari ini, khususnya ada dalam ruangan ini, kita adalah orang-orang yang sama seperti Maria, Marta dan Lazarus, orang-orang yang dekat, bergaul dan melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat ayat demi ayat dari firman Tuhan pada siang hari ini, cukup memberi kita beberapa makna yang harus kita pahami. Kalau kita lihat ayat 38 dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Saya sudah sampaikan tadi Bapak Ibu, kenapa Maria, Marta mau menerima Yesus? Karena mereka sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Jadi Maria bersedia menerima Yesus karena dia adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya menjadi murid, ketika orang yang kita kenal, maka pasti kita mau menerima mereka dan melayani mereka. Jadi teladan yang kita dapatkan dari Maria dan Marta ini adalah mereka siap sedia melayani dan menampung Yesus ketika dalam sebuah perjalanan. Kenapa bisa berlakukan seperti itu? Karena mereka sudah dekat, kenal, dan bahkan menjadi pelayan dari Kristus itu. Jadi ayat 38 ini menggambarkan bagaimana kedekatan, keakraban, relasi yang baik antara Yesus, Marta, Maria, dan Lazarus. Itu pembelajaran yang kita dapatkan pada siang hari ini Bapak Ibu. Artinya ketika kita dekat, menjadi pelayan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka kita pasti siap sedia mau melayani Tuhan dalam hidup kita. Ayat 39 dikatakan perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 39 ini Bapak Ibu menunjukkan ada dua karakter wanita pada saat itu. Yaitu sebenarnya mereka mempunyai satu persamaan, ya, sama-sama melayani Tuhan. Tetapi porsi pelayanan yang mereka lakukan itu berbeda. Pelayanan karakter yang satu, Marta itu karakternya melayani Tuhan, tetapi lebih fokus kepada pelayanan jamuan. Pelayanan yang sifatnya sebuah tradisi, sebuah kebiasaan. Ketika tamu datang ke rumah, maka yang harus kita lakukan bagaimana kita melayani tamu itu, memberi mereka minum, memberi mereka makan. Tetapi karakter yang kedua yaitu Maria, ketika dia tahu Yesus datang ke rumahnya bukan untuk dilayani tapi melayani, maka apa yang menjadi pelayanan yang dilakukan oleh Yesus di keluarga Maria dan Marta, itu yang jadi titik fokus Maria ini. Sekarang pilihannya
kepada kita. Karakter dua perempuan ini tentu kita yang bisa pilih. Dan satu lagi Bapak Ibu, mungkin ini tokoh perempuan. Jangan nanti beranggapan firman Tuhan ini kan untuk perempuan saja. Kan fokusnya ke perempuan, dan lebih banyak yang mendominasi masalah-masalah kasus ini ibu-ibu perempuan. Amanlah kami laki-laki. Yang penting datang tamu, ya udah kami duduk layani kamu seperti Maria. Tidak Bapak Ibu. Firman Tuhan ini berlaku untuk kita semua. Karena bukan dari apa yang dilakukan, tetapi apa yang kita mau lakukan itu yang penting. Ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita mau datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka pada saat itu juga kita menjadi Maria-Maria yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlepas dari jenis kelamin kita, apakah kita laki-laki atau perempuan. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, bahwa kita selamat dari firman Tuhan ini. Tidak. Tapi kita berfokus pada pelayanan dan apa yang harus kita lakukan ketika Yesus datang dalam kehidupan kita. Ayat 40 dikatakan, tetapi sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Satu lagi pelajaran Bapak Ibu yang sering sekali kita temui dalam kehidupan kita, atau mungkin dalam pelayanan-pelayanan kita, adalah pembenaran diri. Kita menganggap apa yang kita lakukan itu sudah benar. Kita menganggap apa yang kita perbuat itu sudah benar. Sehingga kita katakan seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani engkau? Satu penekanan mengatakan bahwa aku melayani seorang diri. Seolah-olah dia yang berkuasa, dia yang berjasa, dia yang hanya melakukan sebuah pelayanan. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, yang mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan orang lain ketika kita melakukan sesuatu. Dan itu terjawab Bapak Ibu di ayat 41. Katakan di 41, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Artinya ada satu kekecewaan dalam diri Yesus ketika Maria menyampaikan bahwa dia sudah melayani Tuhan. Sehingga muncul dua kali dia katakan, Marta, Marta. Ya. Kalau sudah ada kalimat seperti itu, ada satu nada kesalan atau mungkin kekecewaan dalam diri Yesus mengatakan, kenapa kamu lebih cenderung ke hal duniawi? Ini yang menggambarkan di ayat 40 Bapak Ibu, bahwa kehidupan kita jangan sibuk dengan hal dunia. Mari kita laksanakan tugas pelayanan kita, dan jangan pernah membenarkan diri di hadapan Tuhan. Bagaimanapun kamu menganggap kamu benar di hadapan manusia, kan ketika Maria mengatakan, Tuhan, tidakkah kamu peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ada pembenaran bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang baik di depan orang. Maka ini yang disayangkan oleh Tuhan. Jangan pernah bermegah dengan apa yang sudah kamu lakukan. Karena penilaian itu bukan milik manusia. Saya percaya dan
yakin percaya Bapak Ibu, hari ini ketika saya khotbah hari ini di sini, kalau saya lakukan survei, bagaimana tanggapan Anda ketika saya berkhotbah hari ini? Maka saya yakin dan percaya ada dua versi jawaban yang berbeda. Atau mungkin ada 3 atau 4 versi yang berbeda. Mungkin menganggap bagus, ada yang menganggap biasa-biasa saja, tidak bagus, atau mungkin lumayan lah. Itu penilaian manusia. Maka di ayat 41 ini kita diajarkan jangan pernah bermegah di hadapan manusia. Bagaimanapun kita bermegah di hadapan manusia, kalau Tuhan sudah atau menilai kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan yang kita lakukan, maka kita tidak akan mendapat bagian dari apa yang kita inginkan itu. Ya. Karena ketika Anda bermegah di hadapan manusia, maka akan dapat 10 atau 100 jawaban atau tanggapan dari apa yang Anda pertanyakan itu, atau dari apa yang Anda perbuat itu. Bagaimanapun akan Anda membenarkan diri, saya lakukan ini benar, sesuai, seturut, tapi belum tentu apa yang Anda katakan benar di hadapan Tuhan. Jadi jangan, pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah jangan pernah membenarkan diri di hadapan manusia. Bermegahlah di dalam Tuhan. Dan ayat 42 Bapak Ibu, ini yang menjadi sumber impian setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi hanya satu saja yang perlu, tidak banyak. Tidak perlu pengetahuan, tidak perlu kekuatan, tidak perlu power apa segala macam. Hanya satu kata Yesus yang perlu, yaitu diam dekat bersama dengan Tuhan. Dan kita telah memilih bagian yang terbaik dan tidak akan diambil daripada Tuhan. Jadi jangan pernah bermegah di hadapan manusia. Kalau dimanapun kita bermegah di hadapan Tuhan, kalau Tuhan tidak pernah, tidak, apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan tidak pernah memberkati kehidupan kita. Jadi hanya satu, setia melayani Tuhan. Jadi di ayat 41 Bapak Ibu ada satu peringatan, satu hal yang diingatkan oleh Yesus kepada kepada Marta, bahwa Maria telah memilih apa yang terbaik dalam kehidupannya. Sesuai dengan tema kita pada siang hari ini Bapak Ibu, memilih bagian yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, semua jawaban, semua keinginan, semua apa yang kita lakukan, tentu jawabannya akan ada pada diri kita semua. Karena ketika kita sudah datang dekat dan mendengarkan firman Tuhan, maka ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan. Ingat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin perikop ini hanya sampai di sini, hanya sampai ketika Maria dan Marta. Tetapi ada tugas tanggung jawab yang harus kita emban, yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1 ayat 22. Hendaklah kita menjadi pelaku. Percuma saja kita mendengar, percuma saja kita datang, percuma saja kita hadir, memuji memuliakan Tuhan, tapi ketika aplikasi dalam hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang paling saya takutkan Bapak Ibu adalah ketika Matius pasal 15 ayat 8 tergenapi dalam hidup kita, atau mungkin di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 tergenapi dalam hidup kita. Ini yang tidak Tuhan ingin kita
menggenapi firman Tuhan ini. Tuhan ingin kita melanggar atau mungkin kita tidak menggenapi firman Tuhan di dalam Matius pasal 15 ayat 8 atau mungkin di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Sebenarnya saya sudah catat ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu, tapi saya tidak mau sampaikan. Silakan buka Alkitabnya, baca sendiri, renungkan apa supaya firman Tuhan di dalam Matius pasal 15 ayat 8 ini tidak tergenapi dalam hidup kita. Atau mungkin di dalam Yesaya pasal 29 ayat 13 tidak tergenapi dalam hidup kita. Silakan dibaca dalam Alkitabnya. Bagaimana Matius 15 ayat 8 ini atau Yesaya 29 ayat 13 ini tidak tergenapi dalam hidup kita? Mari kita melakukan seperti apa yang dilakukan Maria dalam hidup kita. Datang, duduk, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 9 dikatakan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka ketika semua ini, ketika kita sudah menjadi Maria masa kini, maka akan tergenapi firman Tuhan di dalam ayat hafalan kita pada siang hari ini. Ini yang ingin Tuhan kita supaya genapi dalam hidup kita. Tadi saya katakan bahwa Matius 15 ayat 8 jangan genap dalam hidup kita. Atau Yesaya pasal 29 ayat 13 jangan tergenapi dalam hidup kita. Tetapi genapilah firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 7. Supaya kita menjadi buah, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang menjadi ayat hafalan kita pada siang hari ini terambil dari Filipi pasal 3 ayat 7. Saya bacakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahadia hari gufena, bano ube ete alagu, badedegu bere keriso. Kita akan baca bersama-sama di bahasa Indonesianya. Tetapi apa yang dahulu 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.